Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kehendak berdoa, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan orang itu. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Dan mereka mengagumi Tuhan Yesus Kristus, mulai percaya kepada Dia. Akan tetapi yang ada orang-orang Farisi di sana dan ahli-ahli Taurat yang mungkin iri hati dengan yang ketertarikannya orang Israel kepada Yesus, dan seperti menyingkirkan mereka yang seharusnya adalah ahli Taurat. Mereka mengatakan, tetapi ada di antara mereka yang berkata, katanya Santo Lukas, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Oke, dia bisa melaksanakan itu karena dia adalah iblis, gini. Dia memakai iblis, dia ada persetujuan dengan iblis. Katanya orang-orang ini dengan bermaksud jangan mengikuti orang itu orang jahat. Itu implikasi mereka ya. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya supaya dia bisa membuktikan bahwa kekuasaannya itu memang dari Tuhan Allah dan mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, dengan menjelaskan bagaimana seharusnya prinsip di belakang kekuasaan ini, di belakangnya kekuasaan ini. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Masa itu menjadi sukses kalau iblis melawan iblis sendiri? Ini tidak akan sukses. Mereka bertengkar, kan? Dan yang diusir itu akan melawan yang mengusirnya kalau kedua-duanya itu adalah iblis ini. Supaya sebuah kerajaan itu bisa bertahan, anggota-anggotanya itu harus menyatu, saling percaya, dan bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ini yang harus terjadi di dalam suatu organisasi, di dalam satu kelompok yang mau melaksanakan sesuatu, khusus kalau itu adalah baik, benar. Mereka harus menyatu. Oleh karena itu katanya Tuhan Yesus Kristus, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, kalau mereka menyatu, baru mereka bisa menjadi kuat, bisa melawan musuh-musuhnya ini. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang itu yang mengkritisi dia, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya.
Siapa tidak bersama aku, katanya Tuhan Yesus Kristus, ia melawan aku. Seperti orang-orang itu yang melawan dia. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan, katanya Tuhan. Hari ini kita merayakan hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya pilihan Bapak Paus. Maka hari ini, beberapa tahun yang lalu, Bapak Paus Fransiskus dipilih untuk menjadi Bapak Paus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dan bergembira karena selalu memberikan kepada kita seorang Bapak Paus yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi kita. Sehingga karena Bapak Paus ini kita menyatu di dalam gereja. Kita menjadi satu gereja. Dan kesatuannya gereja ini adalah tanda kehadirannya Tuhan. Kalau kita terpecah-pecah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang-orang lain itu bisa percaya kepada kita? Kita harus menyatu. Dan lewat Bapak Paus, tiap kali Roh Kudus itu memilih Bapak Paus, kita harus mencintai dia dan menaati dia, karena dialah yang akan menjadi prinsip kesatuannya gereja. Ini cita-citanya gereja untuk menyatukan, oleh karena semua yang bisa menyatukan semua orang ini, khusus kalau itu gereja, itu dicita-citakan oleh gereja sendiri. Barusan Bapak Paus kita ini pulang dari Irak, dan apa yang dia mau mendirikan di sana, membangun di sana itu persaudaraan. Supaya ada kedamaian, dan dengan kedamaian itu, semua orang itu bisa berkembang, bisa menyempurnakan diri, bisa hidup dengan baik, bukan hanya orang-orang Katolik, tapi semua orang. Karena orang Katolik yang tinggal di sebuah negara tidak bisa hidup damai, tidak bisa melaksanakan atau menjalankan katolisitasnya. Kalau yang orang lain itu menyerang kita dan tidak setuju atau tidak suka kita, kan? Dan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang pengikutnya Tuhan Yesus Kristus, harus menjadi sumber kedamaian. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kedamaian. Oleh karena itu yang kita mencita-citakan. Dan itulah tujuannya Bapak Paus Fransiskus waktu dia pergi ke Irak. Selain itu, di dalam gereja kita ini, kita selalu mencari menyatukan gereja semua orang Kristen, kan? Oleh karena itu kita berdialog terus dengan orang-orang Kristen lain, misalnya dengan yang Lutheran itu. Akhirnya setelah banyak tahun, setelah banyak abad, kita sudah sepakat bahwa supaya kita bisa diselamatkan, kita harus percaya kepada Tuhan, maka iman itu penting. Tapi saat sama, karya-karya baik itu, tindakan baik itu perlu dilaksanakan supaya kita bisa selamat dan supaya kita bisa memanggil diri seorang Kristen. Oke, orang Kristen harus seperti itu. Dulu itulah yang kita, ya, atas mana kita berdebat, ya, dan bertengkar. Yang katanya Lutheran itu, ya, iman itu cukup, kan? Itulah dasarnya keselamatan. Dan gereja Katolik mengatakan bahwa perlu tindakan baik. Walaupun gereja Katolik pernah mengatakan bahwa tidak perlu iman, kan? Karena di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa iman itu harus ada supaya kita bisa selamat. Hanya kita mengatakan juga bahwa harus melaksanakan tindakan-tindakan baik. Menunjukkan cinta kasih kepada sesama kita itu sangat penting supaya kita bisa diselamatkan dan bisa masuk ke surga. Bisa menjadi layak masuk ke surga. Dan itu dengan persetujuan itu antara gereja Lutheran dan gereja Katolik, kita mulai menyatukan. Maka mereka belum menaati Bapak Paus 100%, tapi setiap kali ada persetujuan seperti itu, keduanya itu mendekat. Dan semua persetujuan itu adalah tanda kesatuan kita. Maka mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada antara gereja-gereja Kristen.
Selain itu, selalu ada usaha supaya gereja-gereja Ortodoks itu bisa menyatu kembali dengan gereja Katolik Romawi. Karena mereka lah yang paling dekat di kita, kan? Paling dekat karena semua sakramen yang ada di dalam gereja Katolik ada juga di dalam gereja Ortodoks. Perbedaan hanya itu, bahwa mereka tidak menaati Bapak Paus. Tapi kalau perbedaannya hanya satu, wah ini yang paling gampang. Oleh karena itu sudah lama kita coba menyatu lagi dengan gereja Ortodoks. Prosesnya itu susah karena ada sejarah yang menghalangi, ya, membangun perasaan-perasaan yang menghalangi proses ini. Tapi siapa tahu, dengan rahmatnya Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, kita harus menyatu. Dan kita tahu bahwa rahmatnya Tuhan itu ada di dalam gereja Katolik, ada di dalam gereja Ortodoks. Bagian-bagian dari rahmat itu tersebar di seluruh dunia. Bukan maksudnya bahwa tidak ada gereja, karena agak jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus mendirikan gerejanya dengan memilih Santo Petrus seperti batu atas mana. Dia membangun gerejanya, dia mendirikan gerejanya di atas batu itu. Oleh karena itu kita selalu harus mengatakan bahwa, dan sejarah bisa membuktikan ini, bahwa Santo Petrus dan penggantinya, semua itu adalah menjadi pusat kesatuannya gereja. Dan itu yang dikatakan oleh banyak orang kudus, kan, yang mengatakan bahwa Bapak Paus itu harus dicintai, harus menjadi Bapak kita yang manis di atas bumi ini, dan dia mewakili Tuhan Yesus Kristus. Karena siapakah lagi yang bisa menyatukan seluruh gereja? Kristus, benar. Katanya Tuhan Yesus Kristus, aku ketika saya sudah terangkat dari bumi, kan, maksudnya seperti disalibkan, kan. Waktu saya sudah disalibkan di atas kayu salib itu, kita tahu bahwa dia menang lawan iblis dan meruntuhkan kerajaannya iblis itu. Aku katanya ketika saya sudah terangkat, diangkat dari bumi ini dan ada di atas kayu salib, mengorbankan diri sebagai pengorbanan yang berkenan kepada Allah Bapa, yang menghapus dosa seluruh dunia. Aku akan menarik, kalau saya sudah terangkat, aku akan menarik segala sesuatu dan semua orang kepada aku di atas kayu salib. Apa maksudnya ini? Bahwa dia akan menyatukan gereja. Dan kesatuannya gereja itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil untuk minggu keempat dalam masa Prapaskah ini adalah ini dari Injil menurut Santo Yohanes. Dan sama seperti Musa, katanya Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia akan ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita ingat cerita itu tentang ular di padang gurun yang ditinggikan oleh Musa. Yang terjadi adalah orang-orang Israel itu kurang taat kepada Tuhan. Karena mereka sampai melawan Musa, maka Tuhan Allah menghukumi mereka dan menyuruh beberapa ular yang beracun untuk menggigit mereka, dan mereka mati sebagai hukuman atas kesalahan yang berat itu. Banyak orang Israel yang meninggal. Dan mereka bertobat karena mereka melihat bahwa dengan hukuman itu mereka melihat bahwa mereka adalah memang bersalah. Seperti yang kita melaksanakan sekarang, kan. Di dalam masa Prapaskah kita mau melihat bahwa kita memang bersalah. Dengan kerendahan hati kita harus mengakui bahwa kita bersalah.
orang yang lemah dan harus mengubah pikirannya, mengubah perilakunya supaya itu disesuaikan dengan kehendaknya Allah. Oke, orang-orang Israel itu menyesal dan pergi kepada Musa, minta solusi. Tolong doakanlah kami di hadapan Tuhan, supaya kami tidak digigit lagi oleh ular ini dan kami tidak mati. Musa sebagai pengantaranya jemaat Israel memang berdoa, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepadanya, oke, silakan membuat ular dari tembaga dan meletakkannya di atas, seperti salib itu, standar namanya itu. Di atas standar ini dan menunjukkan itu kepada umat. Siapapun antara umat itu, jemaat Israel yang digigit oleh ular beracun dan memandang ular ini dari tembaga, akan selamat dan tidak akan mati. Dan begitulah terjadi. Orang yang memandang ular itu setelah mereka digigit oleh ular yang beracun, tidak mati. Menjadi ya obat mereka, kan? Keselamatan mereka. Dan katanya Tuhan Yesus Kristus, bukan kita yang membandingkan dia dengan ular itu, tapi dirinya sendiri, karena itu perbandingannya tidak ada di dalam ular, ya, keularan yang ini, melainkan di dalam keselamatan. Oke, ini yang harus dibandingkan di dalam kisah ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Allah. Karena memang dia mencintai kita. Dia tidak marah kepada kita, dia tidak mengusir kita, dia tidak membuang kita, dia tetap mencintai kita sebagai ayah itu yang menantikan pulangnya anak itu yang hilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, yang tidak memandang ular itu, yang tidak pergi kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak memakai rahmat yang dia berikan kepada kita, barang siapa tidak percaya kepada dia, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, yaitu kita, lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, itu yang kita mengakui di hadapan Tuhan. Aku adalah orang jahat Tuhan. Nah, ini bukan sekedar self-criticism yang disebut dalam bahasa Inggris, kan. Merendahkan diri dan masuk di dalam depresi. Ini bukan tujuan kita. Dengan penyesalan ini, kita mau mengubah perilaku kita, mengubah diri kita, supaya kita bisa dapat kebahagiaan yang paling dalam, yang paling otentik. Karena kebahagiaan yang paling otentik, kita hanya bisa menemukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam kekayaan dunia ini. Tidak ada hanya di dalam psikologi yang sehat, kan? Karena kehidupannya manusia bukan hanya sekedar psikologi yang sehat, melainkan yang kehidupan kekal bersama Tuhan Allah, bersama Tuhan Yesus Kristus.
Barang siapa percaya kepadanya, katanya Santo Yohanes di dalam Injilnya ini, atau katanya Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil menurut Santo Yohanes. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, yang terus-menerus melaksanakan dosa, membenci Tuhan Yesus Kristus, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak, disembunyikan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Dia tidak malu atas tindakannya sendiri, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, indah sekali ayat ini kan. Siapakah yang bisa menyatu seluruh gereja ini? Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah prinsip kesatuan gereja. Dan lewat siapa dia melaksanakan itu di dalam dunia ini? Lewat Bapak Paus, yang menjadi pewakilnya Tuhan Yesus Kristus di dalam gereja kita ini. Tuhan, kami mendoakan Bapak Paus dan berjanji lagi mencintai dia dan menaati dia. Khusus di dalam ajaran-ajarannya itu yang menyelamatkan. Karena ajarannya itulah yang atas mana Engkau ya Tuhan memberikan kekuasaan. Dia bisa menunjukkan kepada kita apa yang benar, apa yang berkenan kepadamu. Dan pernah dia menulis di dalam ensikliknya yang ini, yang Evangelii Gaudium kan, kegembiraannya Injil ini. Satu seksi di dalam surat ini berjudul tidak ya. Maka katakanlah tidak. Katakan tidak kepada perang antara kita sendiri, katanya. Jangan membangun perang atau berperang lawan saudara-saudari kita Kristen kan. Saudara-saudara kita Katolik ini di dalam bagian itu, di dalam suratnya Evangelii Gaudium itu, dia mau menunjukkan kepada kita masalah-masalah yang ada di dalam gereja, yang kita harus memecahkan ya masalah-masalahnya bersama. Maka dia minta kerjasamanya semua orang, bantuannya semua orang Katolik, supaya masalah-masalah itu bisa dipecahkan. Tidak kepada perang antara kita sendiri. Dan katanya, betapa banyak perang terjadi di tengah umat Allah dan dalam berbagai komunitas kita, dalam lingkungan kita dan di tempat kerja. Betapa banyaknya peperangan terjadi yang disebabkan oleh iri hati dan cemburu, bahkan di antara umat Kristiani sendiri. Keduniawian rohani mendorong beberapa umat Kristiani untuk berperang dengan umat Kristiani lain yang merintangi mereka untuk memperoleh kekuasaan, gengsi, kesenangan, dan keterjaminan ekonomi. Beberapa bahkan tidak lagi dengan senang hati hidup sebagai bagian dari komunitas gereja yang lebih besar dengan menyalakan semangat perselisihan. Alih-alih menjadi bagian dari seluruh gereja dengan segala keragamannya yang kaya, mereka justru menjadi bagian kelompok ini atau kelompok itu yang merasa dirinya berbeda atau istimewa. Dunia kita sedang bercabik-cabik oleh peperangan dan kekerasan, serta terluka karena meluasnya individualisme yang memecah belah umat manusia dengan menjadikan mereka saling melawan satu sama lain ketika mereka mengejar kesejahteraan mereka sendiri. Di berbagai negara, konflik dan perpecahan lama
yang dikira sudah selesai sedang muncul kembali. Saya secara khusus meminta umat Kristiani dari segala komunitas di seluruh dunia untuk memberikan kesaksian yang memancar dan berdaya pikat tentang persekutuan persaudaraan. Biarkan setiap orang mengagumi bagaimana Anda saling memperhatikan satu sama lain, bagaimana Anda saling mendukung dan mendampingi satu sama lain. Ya, itu yang harus terjadi di dalam gereja. Kalau kita memang pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang semua kita itu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ada cerita yang ditulis oleh seorang Romo ya, dari Lituania, yang menjadi perbandingan antara orang yang bisa masuk ke surga dan orang yang bisa masuk ke neraka. Maka menurut cerita itu, seperti perumpamaan. Ada seorang yang mati, dan waktu dia mati, dia diterima di surga. Dan waktu dia mati, dia diterima oleh seorang malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kepadanya, "Oke, sebelum kita masuk ke surga, mari kita pergi ke neraka supaya kamu bisa melihat apa yang dari apa kamu diselamatkan, penderitaan mana yang kamu tidak akan menderita karena kamu sudah diterima di surga. Oke, ayo kita ke neraka." Maka mereka ke neraka. Memang ada apinya, dan di neraka itu ada meja yang besar dan panjang, penuh dengan makanan-makanan yang enak, yang mengejutkan karena kenapa di neraka ini ada meja dan ada makanan-makanan enak, kan? Memang ada api tapi makanannya itu enak. Tapi untuk makan itu ada sendok dan garpu yang tangkainya itu sangat panjang. Dan ya, si orang itu heran, kenapa begitu, ada makanan enak, tapi garpu dan sendoknya itu tangkainya panjang sekali. Orang-orang di neraka itu datang, mereka marah, bertengkar, dan saling tidak memperhatikan satu sama lain, dan mereka duduk coba makan. Nah, karena tangkai garpu dan sendok itu panjang, mereka tidak bisa memasukkan makanan itu yang enak itu di dalam mulut mereka. Dan kelihatannya tidak diperbolehkan tidak memakai garpu dan sendok itu. Sehingga walaupun ada makanan yang enak, banyak, mereka tidak bisa makan. Dan lapar terus orang-orang itu yang ada di neraka. Dan setelah dia melihat itu, katanya si malaikat itu yang membimbing dia, "Oke, ini nerakanya." Maka ada penderitaan terus, mereka lapar terus, dan ya marah terus orangnya. Ayo kita ke surga. Mereka masuk ke surga, memang tidak ada apinya, tapi ada meja juga yang panjang dan penuh dengan makanan-makanan enak. Yang mengejutkan dia adalah, garpu dan sendoknya sama aja. Sama aja tangkainya itu panjang, dan bagaimana orang-orang di surga itu bisa makan? Maka mereka menderita sama dengan orang-orang itu yang ada di neraka. Dia tidak bisa, ya dia tidak bisa menjelaskan kenapa situasinya di neraka itu sama aja dengan surga. Maka orang-orang itu di surga datang, orang-orang kudus, mereka bahagia, mereka bersaudara, teman, mereka sangat suka ya berkumpul bersama, makan bersama. Dan mereka mengambil sendok dan garpu itu, ambil makanannya dengan sendok dan garpu itu, dan memberi makanan kepada sesamanya yang ada di seberang mejanya. Dan itulah ceritanya surga dan neraka
yang ditulis oleh Romo itu. Apa yang kita belajar? Perbedaan antara neraka dan surga adalah di surga, orang-orang di surga itu saling mencintai. Peduli atas sesamanya, tidak memperhatikan dirinya sendiri aja. Sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini ketika kita mau melihat bahwa supaya gereja ini bisa sukses di dalam misinya untuk menyelamatkan orang, kita harus menyatu. Kita harus hidup sebagai saudara. Persaudaraan kita itu harus kuat di dalam gereja Katolik sendiri dan kuat juga dengan saudara-saudara kita yang mengikuti Kristus juga. Dan selain itu, persaudaraan itu menyebar dan ditunjukkan juga kepada saudara-saudara kita itu di seluruh dunia, bahkan yang bukanlah orang Kristen. Marilah kita pergi ke Bunda Maria. Bunda Maria lah yang menyatukan kita juga, karena semua kita adalah anak-Mu ya Bunda. Semua kita adalah anak yang baik, atau anak yang tercinta. Belum baik bagi banyak antara kami itu belum baik, tapi Bunda sendiri yang baik. Dan kami adalah sungguh anak tercintanya Bunda. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolongan-Mu untuk melaksanakannya. Bunda ku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.